Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Pencinta YouTube dimanapun kalian berada, bagi yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, alhamdulillah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya dan rahmat-Nya lah malam ini kita masih bisa dipertemukan lagi, masih bisa jumpa lagi dalam petualangan Kanjeng Mas Padepokan Wali Songo Tirto Mahuni Suci, yang di bawah asuhan guru besar kami yaitu Kanjeng Romo Raden Mas Guswawan Anom Pramuja. Dan beliau pun selalu berpesan kepada seluruh santri-santrinya agar selalu untuk mendoakan kalian semua dimanapun kalian berada. Amin. Semoga kalian semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan barokah umur yang panjang. Amin. Diberikan barokah rizki yang melimpah-limpah. Amin. Kesehatan lahir dan batinnya. Amin. Untuk yang sakit-sakit semoga segera sembuh. Amin. Yang punya keniatan ataupun hajat baik, semoga Allah kabulkan hajatnya. Amin. Yang kesusahan dalam pekerjaan ataupun usaha, semoga Allah berikan kelancaran. Amin. Yang sedang punya masalah, semoga Allah berikan jalan keluarnya. Amin. Yang belum punya pasangan, semoga segera mendapatkan pasangan. Amin. Yang belum punya keturunan, segera mendapatkan keturunan yang soleh-soleha. Amin. Pencinta YouTube yang dirahmati oleh Allah, malam ini kami berkumpul di Padepokan sini, di pas persis halaman ini, yaitu kedatangan tamu Pak Haji, yang sekarang alhamdulillah menjadi keluarga besar daripada Padepokan Wali Songo ataupun santrinya Kanjeng Romo. Di sini kami akan mengungkap suatu pemberian dari Kanjeng Romo untuk suatu cindera mata dari guru besar kami untuk Bapak Haji. Supaya lebih jelas lagi, monggo kita sama-sama dengarkan pencerahan dari Kanjeng Romo. Kanjeng Romo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang saya, salam rindu saya buat kalian semua. Selalulah kita senantiasa mencurahkan isi hati kita dan semua pengertian kita untuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apapun keadaan kita, jikalau kita masih mampu berdakwah, mari kita maju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi insya Allah dengan perjalanan yang kita lakukan dengan ikhlas dan istiqomah, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Amin. Tak lupa juga tentunya kita selalu senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Khususnya junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Di dunia wal akhirah. Amin. Buat fan YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedulurku kabeh atau fan YouTube saudaraku semua, adik-adikku, anak-anakku, murid-muridku, bapak-bapak dan ibu-ibuku yang menyaksikan channel bersama mbak-mbakku, mas-masku, mudah-mudahan senantiasa jenengan diberikan kesehatan, amin, panjang umur, amin, murah barokah rezekinya, amin, selamat dunia dan akhirat, amin. Tentunya selalu beribadah
dengan istiqomah. Amin. Jauhkan dari mara bahaya. Amin. Dan yang mempunyai niat tujuan apapun yang baik, keinginan yang baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buat fan YouTube dimanapun Anda berada, banyaklah membaca sholawat. Sehebat apapun ilmu, sekuat apapun ilmu, kalau tidak didasari dengan istighfar dan sholawat, ilmu itu tidak akan runcingnya satu. Jadi ilmu, sekuat apapun ilmumu, sehebat apapun jurusmu, sehebat apapun dan sebanyak apapun hartamu, kalau enggak didasari dengan sholawat, percuma. Karena syafaatnya baginda Rasulullah itu bisa tercurah di dalam diri kita kalau kita semakin banyak bersholawat. Makanya sholawat itu jangan hanya kita minta keinginan, tapi sholawat itu lakukan dengan keikhlasan, bahwa cintamu kepada sang Rasul. Di acara Maulid Nabi, ya sama saja ini acara Maulid Nabi di dalam padepokan kita yang malam ini. Jadi di saat itulah kita curahkan kasih sayang kita yang sepenuh-penuhnya kepada sang Rasul atau baginda Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kalau diperhatikan sih, insya Allah perjuangan dakwah padepokan ini sebenarnya itu selalu didasarkan tuh ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam pesantrennya padepokan ini ya aslinya kegiatan pesantren gitu loh. Iya ndak Le? Cuman kan pesantrennya beda. Iki pesantrennya sing dipelajari wong tuwek-tuwek kabeh, terus dipelajari dadi wong sing bener. Ora kecil sekolah terus pengen belajar ilmu Allah mulai kelas 1 kelas 2 dak iki sing wis tau kawaan mulai dari sekolah, dari orang yang tidak baca Al-Quran tidak bisa, sehingga alhamdulillah sedikit banyaknya bisa membaca Al-Quran. Amin. Dan alhamdulillah juga saya walaupun 1-2 orang ya sukses di padepokan ini tidak kami publikkan. Karena kenapa ya, bagi kami mengislamkan seseorang itu dari hati yang hakiki, bukan dari publikasi. Alhamdulillah kita juga sudah mengislamkan satu lagi saudara kita yang di Cina, namanya Koko Suryadi ya. Ini pada ya. Nama aslinya Koko Suryadi ya. Dari Surabaya. Itu sekarang menjadi santri kita. Banyak sih Pak Dayat, Mas John mana ya? Banyak ya Surya yang dulu dari Jakarta juga ada ya. Lupa saya namanya saya ganti Ahmad apa itu? Itu alhamdulillah. John Ahmad. Alhamdulillah lah kita bisa mengislamkan mereka. Memang nggak sengaja nggak saya publikasikan karena bagi saya mengislamkan seseorang itu dari hati dan kemauan, dari hati, kemauan, dari keikhlasan, niat yang tulus dan ikhlas, bukan dari depan kamera saja. Tapi kalau ada yang dari depan kamera ya alhamdulillah lebih bagus juga. Bagus menurut mereka ya silakan, kalau bagus menurut kami ya begini kami gitu aja, apa adanya. Karena bagi kami ilmu Allah itu sangat besar nilainya, sangat luar biasa. Jadi istilah Kanjeng Sunan Kalijaga mbiyen, dakwah iku nganggo wayang, nganggo jaranan. Saiki jaranan karo wayang ku wis akeh sing ngerti. Dakwah kami menggunakan mediator. Karena jin itu bisa kita lawan dan kita kalahkan, syaitan yang terkutuk bisa kita lawan, bisa kita kalahkan dengan ilmu-ilmu Allah. Apalagi kalau kita lebih bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita akan mendapatkan karomah yang luar biasa. Amin. Lagi pula kita membangkitkan energi dalam diri kita, spiritualisme, untuk seolah-olah kita itu memang adalah kita ini umat muslim. Kalau kita umat muslim, kewajiban kita selaku umat muslim ya beribadah toh. Nenek kewajibannya wae dhewe umat muslim ki enggak gelem beribadah. Lho, endi muslim? Mosok gelem diomongi muslim KTP.
Kula yen awake dhewe iki umat muslim eling. Ada yang berkata, Kanjeng Rama, aku ki wong kotor bekas wong bejat. Lah aku ki tobat apa diterima karo Gusti Allah? Gusti Allah itu Maha Pengampun. Lebih baik kamu menjalankan dan bertobat kembali ke jalan Allah yang benar-benar istiqomah daripada kamu hanya jarene kira kapan. Lakukan mulai sekarang. Karena hidup itu tanpanya adanya iman itu kurang tiangnya. Agama itu tiangnya adalah iman. Hidup itu tidak ada keyakinan. Kita manusia yang selalu mempunyai sifat apa lek bahasa Jawa niki plan lho. Gitu loh. Jadi kita itu harus punya pedoman. Oh iya, aku ki mosok urip matine menungso kan gak ngerti. Nek aku ora ndang-ndang tobat, piye aku? Gitu. Karena Kanjeng Rama bisa berbicara seperti ini ngalami. Bener loh, aku ini bekas orang gak karu-karuan saya ini. Alhamdulillah Allah memberikan sedikit kelebihan di dalam diri saya untuk bareng-bareng belajar di jalan Allah. Saya ini lagi belajar juga bersama santri-santri saya. Jadi banyak orang yang bilang tempat Kanjeng Romo belajar itu syaratnya apa aja, bayarnya berapa. Coba kalian saya tanya, sekarang ini yang nonton YouTube ini sebenarnya kadang-kadang ngeblank kok ini. Yang nonton YouTube ini kadang-kadang ngeblank, saya tekok bayarnya piro. Jadi kamu orang di sini nyantri itu dimintai bayaran enggak toh? Enggak. Jangan karena takut dengan Romo, jujur. Sampai di sini nyantri dari dulu, dari santri Romo sampai ratusan, sampai sekarang itu apa nyantri di sini dimintai bayaran bulan atau gimana? Pendapatan? Tidak. Demi Allah. Demi Allah. Sumpah demi Allah. Demi Allah. Itu kan dengar toh fan YouTube orang nyantri di sini itu alhamdulillah. Gitu loh. Ya lek sing pas dia rezeki pengen tuku apa nggih barang-barang beli apa buat barang-barang santrinya. Ya silahkan karena itu keinginan mereka sendiri-sendiri ya Le ya. Tetapi kalau di biaya kita tidak pernah minta biaya. Tapi saya tidak pernah mempublikasikan apa ya pamer-pamer di mana-mana gratis segala macam. Saya nggak pernah, tidak pernah. Kalau ingin tahu datang sendiri ke sini. Bahkan dari pasien pun nggak ada patokan kamu di sini harus maharnya sekian, mas kawinnya sekian. Kamu mau nemuin saya harus pakai pendaftaran. Ada enggak Pak? Buat nonton Romo. Nah ini Pak Haji ini tadinya tamu. Terus sekarang jadi keluarga kami. Jadi bagian dari padepokan ini. Jadi bagian santri. Jadi bagiannya karena dia usianya sudah tua. Di sini bagiannya jadi sesepuh penasehat. Nah, jadi tukang nasihati arek-arek sing cilik-cilik kuwi. Nah itu. Ya Pak Dayat ya. Iya. Jadi setua iki bagiannya sesepuh ae. Analisa mengamati. Kalau bisa malah padepokan kami itu bercabang di mana-mana. Kita tunjukkan bahwa nama padepokan ini tidak sejelek, tidak seperti orang yang kita pikirkan. Nama padepokan itu kadang yang jelek itu bukan padepokannya, manusianya. Manusianya ini akhlaknya ini kurang kadang-kadang. Nah akhirnya menjatuhkan nama-nama padepokan. Zaman para aulia, zaman wali, itu biar nama padepokan kiai-kiai ini namanya manggone ya akeh padepokan di kan lho. Nonton film-film yai-yai itu. Makanya kita menciptakan suatu padepokan itu yang berisi dengan konten Islaminya. Coba di sini. Di sini ada enggak diajarkan baca ngaji? Enak lah. Diajarkan ilmu agama enggak? Iya. Ilmu agama, diajarkan pengobatan, diajarkan cara berdakwah. Nggih mboten? Nggih. Gitu. Jadi umpamanya misalnya saya memberikan suatu benda pusaka kepada santri. Itu pun enggak boleh santriku mempercayai adanya mempercayai harus itu yang menolong, tidak. Dia mempercayai makhluk Allah ada di situ, lantaran makhluk Allah itulah Allah akan memberikan jalan. Itu boleh. Tapi aku percaya dengan ini kesaktian yang luar biasa, tidak percaya dengan Allah itu auzubillahi min dzalik, itu musyrik. Tapi kalau kita mempercayai adanya makhluk Allah yang di suatu benda dititipkan
yang bisa untuk pelantaran, tetap dari kembalinya ke Allah itu insya Allah boleh kan gitu. Jadi orang mentang-mentang wong rene gak pusaka terus iki pusaka iki marai elek gak. Kalau bagus saya katakan bagus kok. Banyak yang bawa pusaka di sini saya pilihin sing apik tak wehne ya enak ya Pur ya. Gitu ada balikan. Enggak semua pusaka yang dibawa sini jelek, saya ini paling hebat, paling ngerti, tidak. Alhamdulillah min dzalik. Kalau bagus saya bilang bagus, saya kembalikan. Kalau jelek ya tak renyek tenan. Lah nggih apa? Gitu loh, tak renyek tenan. Enek pusakane wong-wong sing elek-elek sing jajan pasar. Enek sing biyen kae ya enek sing keris 2 meter kae tukune nang pasar bawah kono akeh kono. Wis 2 meter wae cingklot sing dipecet matane murup kae. Jerone nek batune. Kae enek akeh terus samurai ya. Samurai sing dajangan gobes ora. Karena kita kalau nggak bisa membedakan benda pusaka yang sekarang tuh repot. Benda pusaka yang ahli empu dengan pusaka yang sekarang itu kalau kita nggak bisa jeli benar membedakan pusakanya, pamor-pamornya dibuat besi tuanya itu hampir sama. Tapi kalau kita bisa berkomunikasi dengan barang itu yang di dalamnya, insya Allah kita akan menemukan barang yang bagus. Karena komunikasi juga kita harus tahu loh, komunikasi kita harus tahu yang di dalamnya ini syaitan atau iblis atau yang menyesatkan manusia memang kodam yang bagus. Kita harus bisa membedakan. Alhamdulillah ilmu-ilmu itu sebelum saya jadi spiritual yang di dunia maya saya sudah mempelajarinya sedikit demi sedikit untuk membeda-bedakannya. Turunan juga dari keturunan ya Pak Dayat sama Mbah Geseng. Mana Mbah Geseng? Mbah Geseng kan sudah ceritain mbahku toh. Memang keturunan dari Kanjeng Rama itu memang orang spiritual semua gitu, keturunan bukan keturunan bakul Magicom loh ya. Bukan, nek keturunan bakul Magicom datang ke sini mau silaturahmi malah ngejak syuting, ngejak foto atau ngejak apa yang lain lah. Nanti mau diorbitkan kepada fan, akhirnya menutupi dari kesalahannya sendiri. Alhamdulillah min. Kalau saya memang keturunan jelek-jeleknya memang asli keturunan dari spiritual. Mbahku itu umurnya 100 tahun masih ada perempuan satu. Ada satu. Mbokku tinggal satu ada itu di depan. Ya 100 tahun umurnya itu. Masih turut ladang ya Le ya. Nggih, Rama. Malah Geseng itu sering ngobrol-ngobrol sama mbok ya Le. Nggih, Rama. Itu ada. Jadi alhamdulillah atas itu dan syukur Allah Kanjeng Rama memang mbah-mbahnya itu orang seperti ini semua. Jadi mungkin turut. Nah dulu mbah saya yang punya masjid, punya langgar itu bapaknya Mbah Joyo Bakin, bapaknya Mbah Bita Sirah mbah saya itu namanya Mbah Joyo Mario di Kromo. Itu di Blitar di bagian Mas bagian Reco iya itu Mbah Kiai Mario di Kromo itu mbah saya dari Mbok. Alhamdulillah itu turun ke putu-putunya. Jadi mbah dari Mbok, Mbah Mario di Kromo itu dulu-dulunya orang-orang dari keraton-keraton Mataram itu. Terus memang ada keturunan mungkin ya dikatakan orang darah biru itu, tapi ya udahlah nggak usah dibahas itu, cukup Romo aja yang tahu. Dari mbah lagi ya kayak gitu semua. Dari Mbah Joyo Mursi itu namanya Joyo-Joyo semua. Itu namanya. Keturunan memang. Jadi semuanya akan kembali. Saya beringin sangat pada santri-santri saya. Ya, mudah-mudahan Allah akan memberikan santri-santri saya ini menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Yang dimanapun santri-santri saya, mudah-mudahan menjadi orang yang hebat, orang yang penuh dengan barokah hidupnya. Amin. Demikian buat kalian semua, Pak Haji Jumangin. Ini ada pusaka. Ini sampean openono, sampean celukan jenenge sapa, gunane nggih apa, sampean celukan. Ya, kita pasrahne sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan celukan maca syahadat ping 3, wedhuk lemah ping 3, energisine sampeyan tarik lepuk nang awake Surya. Dan ngono. Ngono pisan. Pak YouTube, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita narik sosok kodam atau makhluk yang ada di pusaka tadi itu. Jadi dibuktikan itu tujuannya untuk apa, tujuannya untuk apa, benar atau baik atau tidak, kita saksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, itu yang berada di kodam pusaka ini. Nggih. Mohon maaf sebelumnya aku minta tahu penjelasan kegunaan dan manfaat pusaka ini dan siapa namanya. Jenengku tak wisi wae nang awakmu aja sampe ana sing ngerti. Ini asli kodam deh. Ini asli kodam ngono kuwi diwisikne. Aku perlu ngerti liyane sapa jenengku, cukup awakmu wae. Ya. Manfaatane Oke kuwi. Aku iso nulung awakmu. Sementing kowe yakin karo kuwi, tapi aja mbok lalekne sing Gusti Allah. Sing aku nang kono. Iku panggonanku wae. Asline aku mau manggon nang kono. Tapi aku dikongkon manggon nang kono. Suwi-suwi aku ya seneng manggon nang kono. Kuwi iso gampang gunakno kuwi. Ku nambani wong sing kena teluh kaya awakmu kuwi. Cukup mbok gedhukne lemah ping 3, salamno mbok cemplungno nang banyu. Mbok bacane syahadat ping 3, mbok ombekne karo wong semua. Insyaallah mari. Tapi aja lali mbok elingno, pendek ibadah sing tenanan. Kuwi kur perantara to. Asline sembuh menungso iki marang Gusti Allah. Sing kae lara sapa? Gusti Allah. Kuwi nggo teguran menungso pendek iki sadar. seluruh manfaatnya. Nggih. Terus pantangane Gampang. Ibadah kuwi gampang, wong Islam ki pantangane gampang. maksud kita Nggih. orang Islam. Aja mbok sampe mbok lalekno kuwi. Untuk syarat-syaratnya keimbangan enggak? Minyak apa enggak? Enggak, harus ada minyak. Cukup kayak wangi-wangian wae. Nah, minyak apa, Mas? Asing le aku mah, sementing wangi.
Sing wangi. Enggak usah sing aneh-aneh, aku tuk demit, sing elek ngono kae sing njaluk aneh-aneh. Amin ya. Coba Pak Daya badai. Yang penting ibadah yang kuat kan. Nggih. Aja percaya karo pusaka kuwi. Ya, percaya karo Gusti Allah. Nggih. Al-Fatihah. Al-Fatihah tetap Nggih. Ya. Manfaat wis aku tak iso ngerti jenenge. Nggih. Alhamdulillah. Pun Pak Daya. Sampun jenengan tegaken umpami piyambakipun nggih panjenengan supaya tansah iso istiqomah ngibadahe ngoten. Ngiling-ngilikne saling Kata nyuwun kanthi sangat. Nggih. Panjenengan saling istiqomah saling ngelih yen Nggih, lali kuwi dipun tugasku. ilahi. Dan alhamdulillah Lo ono lek kowe lali ibadah bakalan terjadi sesuatu. Iku aku. Aja mbok ngomong-ngomong lek kuwi demit. Kabeh kuwi duduk demit, aja salah-salahne demit terus. Gak kabeh demit ki elek. Enek sing demit sing apik. Padha kaya menungso. Menungso ki enek sing elek, enek sing apik. Padha wae kabeh ki padha. Semua padha-padha ciptaane Gusti Allah. Gusti Allah kene nyiptakne ki menungso ki karo demit ki enek sing apik, enek sing elek. Enggak kabeh kuwi apik. nek carane nyeluk sampean iso terus langsung teko piye ya? Padha kaya mau mbok kedukne lemah ping 3 sebut jenengku. Aja mbok kayak ngerti sapa jenengku. Ya, Cukup awakmu wae sing mesti ngerti. ngerti. Pun Pak Daya. sampun menjelas nih. Nggih. Dengan matur datang piyambakipun matur balik. Nah, niki panjelasan saking jenengan sampun cekap kula ngertosi. Nggih. Insyaallah istiqomah kula tetep kula jaga terus. Amin, amin. Harus kudu kuwi. Mudah-mudahan jenengan ugi ndampingi kula. Terus sampun iki jenengan mangkon tur malih wonten. Siji pesenku. Aja sombong. Amin amin insyaallah. Aja ngrumangsa lek kowe iso. Amin ya Allah. Sampun ya. Sampun matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta YouTube yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Petualangan kami atau silaturahmi kami ini telah berakhir, tapi sebelumnya kami ingin sedikit memberi pesan sedikit lah, dan mungkin melanjutkan sedikit dari pencerahan Kanjeng Rama tadi. Mudah-mudahan apa yang telah kita saksikan tadi kita bisa ambil hikmahnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Kanjeng Rama tadi telah menyampaikan bentuk apapun pusaka yang telah diberikan, dititipkan dari Allah melalui perantara guru kami, guru kita Pak ya, Kanjeng Rama untuk Bapak khususnya, itu hanyalah sebagai perantara bahwa kita sebagai manusia tetap satu meyakini kekuatan Allah atas kuasa Allah, segalanya bisa teratasi, segalanya bisa dikehendaki oleh Allah, karena Allah itu maha berkehendak. Kun fayakun, kata Allah jadi ya jadilah. Seperti contohnya tadi yang benda dipegang oleh Bapak Haji Muin ini, itu hanya sementara. Allah itu berkuasa memberikan, meletakkan makhluk dimanapun yang Allah kehendaki, itu berkuasa. Hati telepon Allah.
artinya apa itu melalui perantara guru kami Allah menitipkan benda itu untuk Pak Haji ini, mudah-mudahan dengan perantara itu bisa barokah. Allah meridhoinya Pak Haji ini bisa menolong sesama umat yang membutuhkan pertolongannya, mengajak berdakwah bersama kami, bersama Kanjeng Romo. Baiklah, hanya itu saja pesan-pesan atau dari kami, mudah-mudahan semuanya bisa menjadi berkah. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam sikap maupun tutur kata yang kami lakukan di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dan kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadibat Wali Songo. Allah. Muhammad Rasulullah sedurunge raga kemanjang becik ing raga siwat kawijinan kawula ira marang Gusti Allah nggih kang sejuta nyuwun ampun dening Gusti Pangeran lan ana Tuhan liya ya mung iku siji Gusti Allah kang nyekuyung ira iling nggih. Ayo tumuju marang agama, eling marang agama, sembah sujud dening Gusti Allah, sembah sungkem dening Tuhan. Ayo tan ana wong sedhi kecapa, mung Gusti kang Maha Kuwasa.